Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Putri Juwita, kelas 11 MIPA 4, akan menjelaskan tentang materi penggunaan fungsi turunan yang dimana terdapat fungsi naik dan turun serta titik stasioner dan nilai stasioner. Baiklah, sekarang kita akan menganalisa kurva. Misalnya, kita punya parabola. Apabila di titik ini, maka garis singgungnya yaitu lurus. Kalau garis singgungnya lurus, berarti gradiennya sama dengan 0. Maka f aksen x-nya sama dengan 0. Dan untuk titik di sini, garis singgungnya berbentuk kayak gini. Berarti kalau dia kayak gini, maka gradiennya negatif. Maka gradien sama kecil dari 0. Jadi f aksen x-nya kecil dari 0. Ini termasuk fungsi turun. Kalau misalnya titiknya di sini, maka dia akan kayak gini bentuknya. Ini merupakan garis singgung positif. Berarti kalau positif, gradiennya besar dari 0. Maka f aksen x-nya besar dari 0. Ini termasuk fungsi naik. Intinya yang perlu diingat, apabila fungsi naik maka f aksen x-nya besar dari 0. Dan apabila fungsi turun, maka f aksen x-nya kecil dari 0. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di mana contoh soal ini fungsi turun. Yang soalnya diberikan kurva dengan persamaan y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 1. Kurva turun pada, maka akan kita jawab. Kita akan mencari kurva turun atau fungsi turun. Syarat fungsi turun yaitu f aksen x kecil dari 0. Kita turunkan langsung. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x ditambah 1. Y aksennya 3x dikurang 12x 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 kecil dari 0. Terus kita sederhanakan, kita bagi sama-sama 3. Maka hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 kecil dari 0. Lalu kita cari faktornya. Dapatlah faktornya x kurang 3 dan x kurang 1. Dapat titik kritisnya x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Terus kita akan membuat garis bilangan. Di mana di sini 1 dan di sini 3. Kita akan mencoba dengan angka 2 misalnya. Kita masukkan ke y aksennya. Contohnya y aksennya 3 2, kita masukin 2-nya. Pangkat 2 12, 2 ditambah 9. Ini 2 kali 2 4, 3 kali 4 12 dikurang 24 ditambah 9. Maka hasilnya akan min. Berarti di sini min, di sini positif, di sini positif. Karena kita akan mencari fungsi turun, berarti terdapat di sini. Jadi hasilnya kurva turun pada x, di mana x kurang dari 3 dan x besar dari 1. Dan pilihannya adalah C.
Selanjutnya soal fungsi naik, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6. Naik pada interval, kita jawab. Dia menanyakan naik, maka syarat fungsi naik yaitu f aksen x besar dari 0. Kita turunkan. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6. Maka f aksen x-nya 3x dikurang 8x ditambah 4 besar dari 0. Tuh, kita cari faktornya. 3x x. Maka dapatlah dia 3x dikurang 2 dan x dikurang 2. Dapat x-nya sama dengan 2/3 dan x sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangannya. Di sini 2/3 dulu. 2/3 di sini 2. Uji coba. Kita akan menggunakan 0 di daerah sini. Maka 0 hasilnya akan menjadi positif. Di sini min, di sini positif. Coba f aksen x sama dengan 3 dikali 0, 8 kali 0 tambah 4. Maka hasilnya 0 tambah 4 positif. Karena kita mencari fungsi naik, berarti dia 2/3 besar dari 0 dia akan ke kiri. 2 besar dari 0 dia ke kanan. Jadi hasil nilai x-nya di mana x kurang dari 2/3 atau x lebih dari 2. Dan jawabannya adalah D. Selanjutnya, kita tadi udah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Turunan juga bisa kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kita balik lagi ke parabola fungsi kuadrat. Misalkan parabola kayak gini. Ini misalkan nih f x-nya. Di titik ini maka garis singgungnya lurus. Maka f aksen x-nya sama dengan 0. Ini mengakibatkan x-nya bernilai maksimum. Begitupun juga dengan kurva kayak gini. Ini fx. Sini di titik ini juga gradiennya f aksen x sama dengan 0. Maka menyebabkan x-nya bersifat minimum. Kita masuk ke contoh soal nilai minimum. Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Nilai maksimum dari hasil kedua bilangan tersebut adalah, maka jawabnya misalnya bilangan pertama sama dengan A, bilangan kedua sama dengan B. Jadi jumlah dari bilangan pertama A ditambah kuadrat bilangan kedua B kuadrat sama dengan 75. Maka A sama dengan 75 dikurang B kuadrat. Nilai maksimum dari hasil kedua bilangan tersebut adalah, berarti A kali B sama dengan A-nya 75 dikurang B kuadrat B dikali B. Maka hasilnya 75B dikurang B pangkat 3. Kita akan menurunkan
maka hasilnya 0. Kita coba. A, B aksen sama dengan 0. Berarti 75B dikurang B pangkat 3 sama dengan 0. 75 sama dengan 3B kuadrat. Ini kita sama-sama bagi 3, yaitu hasilnya 25 sama dengan B kuadrat. Maka B sama dengan plus minus 5. B-nya udah dapat. Lalu kita akan mencari A, nilai A. Maka A sama dengan 75 dikurang B kuadrat. B sama dengan 5. Kita masukkan. A sama dengan 75 dikurang 5 pangkat 2. Maka 75 dikurang 5 kali 5, 25. Hasilnya 50. Terus kita coba juga dengan B sama dengan min 5. A sama dengan 75 dikurang min 5 pangkat 2 sama 75. Min 5 kali min 5 tetap 25. Hasilnya 50. Jadi hasil kali terbesar apakah pasangan pertama atau pasangan kedua? Kita uji. Jika AB sama dengan 50 dikali 5, maka hasilnya 250. Kalau AB sama dengan 50 kali min 5, hasilnya 250. Jadi nilai maksimumnya ini maksimum yang positif dan yang negatif adalah minimum. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita contoh nilai minimum. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya X pangkat 3 dikurang 3000 X pangkat 2 ditambah 3 juta X rupiah. Jika barang itu harus diproduksi, maka biaya produksi per hari yang paling terendah tercapai bila per hari diproduksi. Jawab. Kita akan mencari nilai terendah minimum, berarti turunan ini harus sama dengan 0. Jadi jika X pangkat 3 dikurang 3000 X pangkat 2 ditambah 3 juta X sama dengan 0, kita turunkan menjadi 3X pangkat 2 dikurang 6000X ditambah 3 juta sama dengan 0. Kita bagi sama 3. Kita bagi semuanya 3 ya. Jadi hasilnya 3X kuadrat dikurang 2000X ditambah 1 juta. Jadi kita faktorkan. Kita memfaktorkan sini X, di sini X. Faktor dari bilangan ini yaitu X kurang 1000, X dikurang 1000. Jadi X-nya sama dengan 1000. Jadi nilai yang paling terendah tercapai bila per hari diproduksi 1000 unit. Maka jawabannya adalah A. Baiklah, sekian dari video penjelasan tentang fungsi naik dan turun serta titik stasioner dan nilai stasioner. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.